Halo semua, welcome back lagi di channelku, pastinya di channel The Felix TM ya guys ya. Oke, di video kita kali ini gue bakal membahas suatu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung saja, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering-sering upload dan hati gue pastinya semakin tenang guys ya. Nah, oke guys, kali ini kita bakal membahas untuk game Rise of Eros lagi coy. Nah, kali ini gue bakal memberikan info kalian untuk event terbaru kita guys ya. Nah, event terbaru ini merupakan ya event yang kemarin udah update ya guys ya, sekitar beberapa minggu yang lalu. Cuman ya gue baru update sekarang untuk penjelasan lebih detailnya, karena yang kemarin itu cuma modenya satu doang coy. Nggak ada dua mode, karena sekarang udah muncul dua modenya guys ya. Yaitu yang mode permanen sama yang mode limited. Nah, jadi sekarang lah waktunya kita bahas untuk event terbaru kita ini guys ya. Nah, jadi yang pertama sendiri gue bakal liatin dulu kayak gini guys ya. Nah, ini merupakan event terbaru kita, yaitu Phoenix Special Research Project guys ya. Nah, jadi gue bakal bahas secara lebih simple aja guys ya, biar nggak terlalu lama juga video ini coy. Nah, jadi ya intinya ini merupakan tampilan awal kita guys ya untuk Phoenix Special Research Project. Nah, jadi ada dua mode nih. Pertama ada yang permanen mode. Nah, ini permanen itu yang tipenya agak trial ya guys ya. Atau gue bisa bilang sih ini masa percobaan. Kalian bisa coba di sini guys ya untuk mengetahui sedikit dari gameplay untuk ini guys ya, Phoenix Special Project ini coy. Nah, jadi untuk menyelesaikannya pun gampang guys ya. Kalian tinggal selesaikan ini coy. Nah, ini coy sampai terakhir ya guys ya di expert 4. Nanti kalau kalian udah selesai, kalian bakal dapat tiket sebanyak 3, dan juga pastinya kalian bakal dapat ini Dream Crystal sebanyak 1440 coy. Lumayan banget ya guys ya pastinya. Nah, ini sih simple aja guys ya. Kalian tinggal selesaikan aja sampai yang terakhir, udah cukup banget coy. Nah, jadi sekarang gue bakal bahas yang ini coy, yang limited time modenya. Karena ini yang gak ada kemarin. Makanya sekarang gue bakal langsung bahas ya guys ya. Nah, langsung aja kita bakal bahas. Di sini yang pertama gue udah coba guys ya untuk gameplaynya, dan ya lumayan coy, damage-nya cuma 12 juta. Belum bisa mengalahkan sepuh yang di Discord ataupun sepuh yang di Telegram ya guys ya. Jadi ya gue pakai tim seadanya juga pastinya. Jadi ya overall lumayan lah untuk gameplaynya coy. Untuk yang pertama kali di sini kalian bisa lihat ada dua modul di sini guys ya. Nah, modul ini merupakan buff yang nanti kalian dapatkan di gameplay coy. Nah, untuk yang pertama, ini akan ada eksperimental modul. Nah, kalau yang ini, itu adalah syarat yang kalian harus penuhi untuk bisa mendapatkan suatu buff di dalam gameplaynya. Nah, sementara expansion modulnya, ini merupakan buff yang kalian dapatkan jika seandainya menyelesaikan syarat yang diberikan oleh eksperimental modul. Nah, jadi untuk expansion modul ada 3 jenis buff ya guys ya, dan buffnya ini dibagi menjadi 2 lagi. Nah, kalau kalian lihat di sini ada buff yang langsung bisa dapet dan ada buff yang harus bersyarat coy. Nah, buff yang langsung dapet yang di atas ya guys ya, misalnya kayak ini nih, ada increase critical rate sebesar 10%. Nah, kalau ini doang coy tulisannya, berarti ini buff yang kalian dapatkan secara langsung tanpa perlu menyelesaikan ini coy, yang di eksperimental modulnya atau syaratnya. Nah, sementara yang di bawahnya, yang gue lingkari ya guys ya. Nah, kalau yang ini harus kalian dapatkan dengan cara memenuhi syarat yang diberikan oleh eksperimental modul ya guys ya. Nah, di sini ada 3 buff ya yang kalian bisa pakai. Pertama ada buff yang negatif. Nah, ini biasanya sih buat karakter tipe DOT ya guys ya, yang bisa menghasilkan bleeding, hermogage, sama frostbite. Nah, kalau yang durability ini biasanya buat karakter-karakter yang tipenya itu agak berserker ya guys ya. Contohnya aja kayak si Miriam Palu atau enggak si Elin Frost Blossom. Nah, biasanya sih kayak gitu guys ya untuk karakternya. Sementara untuk yang universal modul, nah ini buat karakter damage dealer biasa pada umumnya. Karena udah pasti guys ya, ada critical chance-nya lumayan banget, dan ada peningkatan critical damage setiap 100% critical chance kita yang berlebih guys ya. Nah, dan di sini guys ya, untuk sistem gameplaynya bisa dibilang memang simple banget. Cuman ya bisa dibilang sih agak lama banget ya guys ya gameplaynya. Karena kita diminta untuk memberikan damage sebanyak-banyaknya coy. Jadi kayak gitu guys ya. Nah, untuk sistem rewardnya kalian bisa lihat seperti ini guys ya. Nah, rewardnya di sini ada yang weekly coy. Dimana di sini gue nggak tahu nih berapa hari end-nya.
Tapi kalau misalnya gue lihat sepertinya 4 hari guys ya untuk end-nya, dan kita bisa dapat 100 Dream Crystal. Nah, di sini BTW ada achievement juga guys ya. Nah, achievement ini bisa dibilang adalah total damage yang kalian hasilkan, dan nanti kalian bisa dapat hadiah. Nah, kalau di sini guys ya, untuk penghasilan damage nih, ini gue kasih tahu ke kalian, kalau misalnya main game ini atau gameplaynya guys ya, nah itu minimal dah. Untuk main amannya guys ya, paling amannya kalian cukup bisa menghasilkan 2 juta damage aja cukup coy. Nah, 2 juta damage itu udah cukup banget untuk kalian bisa mendapatkan reward yang cukup lumayan juga. Karena di sini kalau kalian lihat ya guys ya, jika kalian berhasil meraih sekitar 2 juta damage, kalian bakal dapat reward terakhir untuk Dream Crystalnya. Yang mana kalau total semua ini kalian bakal dapat 600 Dream Crystal. Jadi lumayan banget lah pastinya guys ya untuk kalian kumpulkan. Nah, oke guys, langsung aja dah kita bakal masuk ke dalam gameplaynya biar nggak terlalu lama juga videonya, karena ini emang bakal lama banget coy untuk gameplaynya guys ya. Nah, di sini untuk tim selanjutnya gue pakai tim seperti ini aja guys ya. Gue pakai tim simple aja. Karena di sini emang akunnya cukup terbatas ya karakternya, dan yang tipe area nggak ada coy. Karena di sini cocok banget kalau kalian misalnya memainkan karakter yang tipe area coy. Contohnya kayak Invi, Sweetie. Nah itu udah paling mantep coy buat dipakai di gameplay boss ini coy. Nah tapi karena gue nggak ada, jadi gue pakai yang seadanya coy. Nah di sini gue bakal main tipe single target aja, menggunakan Tiger dan juga Ball. Di sini gue tambahin si Ingold buat ngeboost damage juga, dan biar bertahan lebih lama aja guys ya tim gue. Dan di sini gue pakai si Schooler buat ngasih efek healing dan juga untuk menghilangkan debuff yang nempel. Lalu gue pakai juga untuk meningkatkan attack-nya si Tiger atau si Ball ya guys ya. Nah, jadi ya simple aja untuk gameplaynya. Di sini kalau gue rekomendasikan kalian pakai reliknya itu yang berwarna merah guys ya, karena bossnya itu elemennya berwarna hijau coy. Nah, jadi ya langsung aja guys ya, untuk build sih udah kalian tahu ya guys ya, build simple aja. Kalian bisa cek aja di kolom komentar nanti untuk buildnya guys ya. Nah, jadi ya langsung aja kita bakal masuk ke dalam gameplaynya coy. Let's go. Oke guys, langsung aja kita bakal masuk ke dalam gameplaynya guys ya. Nah, untuk sistemnya kayak boss biasa pada umumnya guys ya. Cuman kalian diminta untuk menghasilkan damage sebanyak-banyaknya. Nah, untuk bossnya pun juga sistemnya sama seperti boss pada umumnya guys ya. Untuk efeknya masih sama, tidak ada perubahan sama sekali coy. Untuk sistem roundnya di sini kalian diminta untuk menyelesaikan bossnya minimal menghasilkan damage sebanyak-banyaknya dalam kurun waktu 30 putaran ya guys ya. Nah, di sini dalam 30 putaran levelnya ini juga bakal naik nih yang di bawahnya guys ya. Nah, level ini akan meningkatkan kesulitan bossnya. Jadi semakin tinggi levelnya, damage yang dihasilkan boss itu bakal semakin tinggi. Jadi intinya kalian diminta untuk menghasilkan damage sebanyak-banyaknya sebelum levelnya ini naik setinggi-tingginya guys ya. Jadi kayak gitu coy. Nah, jadi ya simple aja dah. Gua bakal langsung aja untuk gameplaynya, kita bakal pukul-pukul biasa pada umumnya guys ya. Ya intinya sih gameplay boss biasa guys ya. Intinya kayak gitu. Cuman dibuat lebih late game aja intinya kayak gitu guys ya. Ini sebenarnya gameplaynya cukup simple aja coy, nggak terlalu susah coy. Intinya yang penting adalah kalian bisa menghasilkan damage sebanyak-banyaknya. Inti paling pentingnya kayak gitu coy. Nah, langsung aja ini kita pokoknya damage terus sampai level putarannya itu bertambah terus ya guys ya, sampai 30 putaran. Intinya damage-nya semakin banyak lah kayak gitu guys ya. Nah, di sini untuk gameplay sih sebenarnya simple aja coy, nggak susah-susah banget ya guys ya. Jadi nanti mungkin videonya bakal gue potong-potong juga pastinya biar nggak terlalu lama juga guys ya untuk penjelasan video ini coy. Karena ya nggak ada bedanya coy buat boss biasa guys ya. Yang membedakan itu adalah sistemnya aja coy, yang dibikin lebih late game atau bisa dibilang sih dibikin lebih lama guys ya. Jadi kayak gitu coy. Ini sebenarnya mudah coy, cuman ya itu lama coy gameplaynya. Karena kita diminta untuk menghasilkan damage sebanyak-banyaknya. Itu adalah kunci gameplaynya guys ya. Nah, di sini kita main simple aja dah, nggak terlalu susah juga pastinya. Oke. Nah, damage-nya please. Oke, mantap, bagus banget. Kita udah dapat 800.000 ya, lumayan banget. OTW 1 juta. Lumayan. Oh, bam. Oke, lumayan damage-nya. Bagus. Ini rotasinya simple aja guys ya. Rotasinya simple banget coy untuk tim gua guys ya.
Tim gue di sini yang pertama pastinya di sini dua karakter damage dealer kita ngasilin damage ya. Intinya kayak gitu pakai ultinya semua untuk di awal-awal. Ingold di sini buat ngeboost damage, kemudian di sini untuk si Schooler gue pastinya buat ngeboost attack ya. Ini buat si Tiger nih sama ngilangin debuff yang nempel-nempel coy. Karena ini boss juga menghasilkan debuff ya. Itulah kenapa gue perlu Schooler coy buat ngilangin debuffnya itu coy. Karena debuffnya cukup mengganggu guys ya dalam segi gameplay, karena kalau kita di damage sama bosnya makin sakit coy. Nah, ya simple aja sih, nggak terlalu banyak perubahan ya guys ya. Nah, jadi gue bakal sedikit skip ya guys ya untuk gameplaynya. Jadi ya langsung aja coy, let's go. Oke guys, di sini gue udah masuk ke akhir gameplay coy. Nah, di sini udah 26 putaran ya guys ya, dan gue di sini sudah menghasilkan 12 juta damage, lumayan banget ya guys ya. Nah, di sini kita akan selesaikan aja coy, karena di sini udah pasti kelar dan ya ini bakal selesai guys ya. Udah nggak bisa lagi nih. Udah OTW 30 putaran coy. Udah mau habis putarannya coy. Nah, di sini harusnya sih karakter gue bakal mati satu persatu guys ya, karena udah nggak bisa nahan damage lagi coy. Oke. Oh, lumayan coy, 13 juta guys ya. Lebih tinggi dari yang tadi gue dapet guys ya. Oke, lumayan banget. Ya, ini udah OTW 30 putaran. Tapi jujur banget ya guys ya, rotasi gue hancur lebur coy di sini. Dari tadi rotasinya hancur banget. Harusnya sih bisa 15 juta guys ya. Tapi ya udah nggak apa-apa, segini aja cukup lah. Lagian ini cuma untuk penjelasan gameplay aja guys ya. Nah, ya gameplaynya kayak gini-gini aja anjir, nggak ada perubahan sama sekali cok. Nggak ada yang beda sama sekali guys ya. Kayak boss battle biasa coy, cuman ya gitu dibikin lebih apa guys ya, lebih lama aja coy. Kayak gitu aja sih. Nah, di sini udah kelar ya guys ya. Lumayan coy. Kita dapat result yang cukup lumayan bagus ya guys ya. Enak coy. Nah, oke guys, di sini untuk poin yang kita dapatkan itu 14 juta, lumayan banget lah untuk pertama kali guys ya. Bukan pertama kali. Ini percobaan gue yang kedua guys ya. Jadi overall damage-nya lumayan bagus dan kita maksimum damage yang kita dapatkan itu sebesar hampir 300.000 guys ya. Oke, lumayan banget coy. Nah, jadi ya penjelasan untuk gameplaynya kayak gitu aja guys ya. Jadi thank you banget untuk video ini. Kalau kalian ada pertanyaan segala macam pastinya silahkan jadi kolom komentar, kita baku hantam di sana guys ya untuk penjelasan lebih lanjutnya. Kalau gua ada salah silahkan aja di komen ya guys ya, dikoreksi jika memang gua ada salah ngomong tadi guys ya. Nah, jadi ya segitu aja untuk info dari gue. Kalau kalian ada pertanyaan pastinya langsung aja coy. Nah, segitu aja. See you the next video guys. Goodbye. Dadah coy. Thank you.